Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul materi yakni Sistem Perwakilan Kepentingan. Sebelum lanjut pada materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri Abdul Haris Madina dan rekan saya Intan Nurain Arsalah. Komunitas politik dengan jumlah penduduk yang sedikit dan struktur masyarakat masih sederhana. Dalam hal ini, spesialisasi peranan masih terbatas. Kebutuhan akan adanya lembaga penghubung antara masyarakat dan pemerintah belum mendesak. Dalam hubungannya dengan pemerintah terdapat dua kemungkinan sikap pemerintah. Yang pertama, pemerintah masih mampu mengidentifikasi dan merumuskan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi kalau pemerintah bersikap baik hati atau benevolent. Dan yang kedua yaitu pemerintah membuat sendiri keputusan tanpa peduli pada apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada pluralisme. Pluralisme sebagai sistem perwakilan kepentingan dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama karena lebih menekan pada persaingan kelompok kepentingan, maka secara implisit pluralisme sesungguhnya membatasi partisipasi individu dalam proses politik. Yang kedua, dalam kenyataan segolongan kecil warga masyarakat yang menjadi anggota aktif atau lebih asosiasi kepentingan. Yang ketiga yaitu pengaruh pimpinan lebih menonjol dalam menentukan arah organisasi daripada pengaruh para anggota. Dan yang keempat yaitu terdapat ketimpangan kekuasaan dalam proses perundingan, yakni kelompok yang kuat tetapi dengan memperjuangkan kepentingan yang menyangkut kelompok kecil. Masyarakat sering menentukan daripada kelompok yang lemah tetapi memperjuangkan kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dan yang kelima yaitu mengabaikan peranan pemerintah sebagai lembaga kepentingan umum atau yang mewakili kepentingan nasional, sebab pluralisme menempatkan pemerintah sebagai wasit dan pemelihara aturan permainan bagi persaingan di antara kelompok kepentingan. Selanjutnya ada korporatisme. Korporatisme merupakan upaya ganda untuk menghubungkan negara atau pemerintah dan masyarakat, yaitu penegaraan atau statization, berbagai kegiatan organisasi masyarakat atau yang sering disebut dengan istilah lain seperti politisasi dan birokratisasi dan privatisasi beberapa urusan negara. Perubahan dari pluralisme menjadi korporatisme masyarakat di negara-negara Eropa Barat setidak-tidaknya disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama yaitu kebutuhan mengembangkan lingkup ekonomi dan lebih efisien untuk menanggapi berbagai tantangan lingkungan akan menimbulkan dorongan bagi kelompok pengusaha, buruh, dan negara. Hal itu berlangsung untuk memiliki struktur birokrasi dan prosedur terpusat yang sama dengan korporatisme. Yang kedua, pengusaha, buruh, dan negara bekerja sama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini terjadi karena kerjasama itu saling menguntungkan untuk memperkuat posisi setiap organisasi. Sehubungan dengan alokasi anggaran dan dislokasi yang ditimbulkan dengan restrukturisasi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kerjasama itu kerjasama itu juga memberikan sumbangan bagi perindustrian berbagai tuntutan politik, khususnya tuntutan untuk meningkatkan pengeluaran negara pada masa pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurain Arsalah akan menjelaskan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai sistem perwakilan kepentingan. Kalau tadi rekan saya menjelaskan tentang pluralisme dan korporatisme, maka saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kelompok kepentingan.
Kelompok kepentingan atau disebut dengan interest group ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, atau tujuan yang sepakat merorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dalam masyarakat, begitu banyak kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan satu sama lain. Untuk itu diperlukan upaya memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum yang dijadikan sebagai keputusan politik. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik. Fungsi lain, membedakan partai politik dan kelompok kepentingan, terletak pada partai yang berfungsi pula untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik. Fungsi lain, membedakan partai politik dan kelompok kepentingan, terletak pada partai politik yang berfungsi pula untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi keputusan politik. Kelompok kepentingan tidak memiliki fungsi yang terakhir, walaupun secara tidak langsung juga ikut memberikan dukungan pada calon partai tertentu. Berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan, Gabriel Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi 4 tipe. Pertama, kepentingan anomik yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera. Demonstrasi, pemogokan, dan huru-hara merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan. Kelompok ini disebut anomik karena identitasnya yang kurang jelas. Yang kedua adalah kelompok kepentingan non-asosiasi yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan atau kegiatan yang bersifat temporer. Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, seperti kelompok suku, ras, dan kedaerahan. Kelompok ini biasanya menggunakan cara-cara pendekatan informal terhadap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan. Ketiga, ada kelompok kepentingan institusional, yakni suatu kelompok kepentingan yang muncul di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan, seperti kelompok tertentu dalam angkatan bersenjata, birokrasi, dan partai politik. Karena anggota kelompok itu menduduki posisi-posisi penting, maka pengaruh mereka terhadap proses penyusunan kebijakan sangatlah besar, tetapi cenderung melayani kepentingan sendiri. Keempat, ada kelompok kepentingan asosiasional yang secara khusus berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok ini terorganisasi secara baik dan secara terus-menerus menjalin hubungan dengan para anggota, menjalin hubungan dengan pemerintah. Termasuk ke dalam kategori ini kelompok kepentingan seperti Kamar Dagang dan Industri, Serikat Pekerja, Himpunan Petani, dan Ikatan Dokter. Baiklah, itulah presentasi singkat dari kelompok kami mengenai sistem perwakilan dan kepentingan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.